Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai karakteristik PPN dan PPNBM, mekanisme kredit pajak, faktur pajak, pajak masukan, dan pajak keluaran. Karakteristik PPN dan PPNBM akan dijelaskan oleh Devi, mekanisme kredit pajak akan dijelaskan oleh Anissa, faktur pajak akan dijelaskan oleh saya sendiri, Helena Loren, kemudian pajak masukan dan pajak keluaran akan dibawakan oleh Lisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik PPN dan PPNBM. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang PPN dan PPNBM. PPN adalah pajak yang dikenakan pada pertambahan nilai dikarenakan muncul beberapa pemakaian faktor produksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, untuk sementara itu PKP yang melakukan persiapan dan juga menghasilkan serta melakukan perdagangan terhadap barang kena pajak atau BKP dan juga jasa kena pajak atau JKP. Kemudian ada PPNBM, artinya pengenaan pajak yang ditujukan pada barang yang termasuk dalam golongan barang mewah. Nah, pada umumnya PPNBM akan ditujukan kepada produsen yang melakukan impor atau PKP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik PPN dan PPNBM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik PPN. Ada 7 karakteristik terdapat dalam PPN, yaitu pertama yaitu pajak tidak langsung, di mana artinya beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Nah, selain itu tanggung jawab penyetoran pajak yang tidak berada di pihak yang memikul beban pajak. Kemudian ada pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak terlepas dari gender, status sosial ataupun daya beli semuanya sama di mata PPN sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama. Kemudian ada multi-stake tax, artinya PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau retail semua yang dikenakan PPN. Nah, kemudian ada juga dihitung dengan metode indirect suppression, artinya pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran. Kemudian ada pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu PPN hanya dikenakan pada konsumsi BPKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal. Kemudian ada bersifat netral. Netralis PPN dibentuk oleh 2 faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan mengandung prinsip tempat tujuan atau destination prinsip dalam pemungutannya. Yang terakhir ada tidak menimbulkan pajak berganda, artinya kemungkinan ada pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambahan saja. Nah, kemudian ada juga karakteristik PPNBM, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu pungutan tambahan, di mana PPNBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah di samping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi memikul beban tambah lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. Kemudian ada yang dikenakan satu kali, yaitu PPNB hanya dikenakan satu kali pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Kemudian tidak dapat dikreditkan, artinya karena sasaran PPNB adalah konsumen dengan tujuan memberi beban pajak tambah tidak tercapai apabila PPN dapat dikreditkan karena PPN yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan perdagangan besar. Kemudian ada yaitu jika diekspor. Nah, artinya PPNB yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali meskipun PPNB tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNB yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diajukan permintaan restitusi. Selanjutnya saya menjelaskan tentang perbedaan karakteristik antara PPN dan PPNBM. Di sini ada 3 poin yang membedakan. Yang pertama yaitu objek pemungutannya, yang dimana PPN dibebankan
atau dipungut atas nilai tambah suatu barang kena pajak. Sementara itu di PPNBM dibebankan atas penjualan barang kena pajak dengan kategori barang mewah, yang mana PPNBM bersifat sebagai pungutan tambahan yang bisa dikenakan selain pengenaan PPN. Kemudian ada pengenaan pajak. Artinya PPN dikenakan untuk setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Sedangkan untuk PPNBM hanya dikenakan satu kali saja, yaitu pada saat impor atau saat penyerahan BKP. Konsultan pajak Serpong akan membantu menyelesaikan permasalahan pajak dengan akurat dan lebih efektif. Yang terakhir itu ada pengkreditan, yang dimana PPN dapat dikreditkan yakni melalui mekanisme pajak masukan atau PM dan pajak pengeluaran atau PK. Sedangkan untuk PPNBM tidak dapat dikreditkan. Saya Andisa Aulia Siregar, saya akan membahas tentang mekanisme kredit pajak. Mekanisme pengkreditan pajak membuat PKP dapat mengkreditkan pajak yang dibayarkan atas barang dan jasa dengan keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktur pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Pada pasal 3 ayat 2 PR 03/PJ pada tahun 2022 menjelaskan lebih detail waktu dan saat pembuatan faktur, yaitu yang pertama, faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Kemudian yang kedua, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran, yang mana penerimaan pembayaran ini terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Kemudian yang ketiga, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin, yang mana penerimaan pembayaran ini dalam hal penyerahan sebagai sebagian tahap pekerjaan. Kemudian yang keempat, faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau faktur JKP. Kemudian yang kelima, faktur pajak harus dibuat pada saat lain yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan PPN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Untuk materi selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai pajak masukan dan pajak keluaran. Membahas mengenai PPN pasti melibatkan yang namanya pajak masukan dan pajak keluaran. Karena kedua tersebut merupakan komponen yang penting dalam menentukan jumlah PPN yang harus dibayar PKP kepada negara. Nah, untuk itu, mari kita bahas lengkapnya mengenai pajak masukan dan pajak keluaran. Pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian dari pajak masukan. Pajak masukan secara sederhana dapat diartikan sebagai PPN yang dibayarkan oleh PKP pada saat melakukan pembelian BKP atau JKP. Nah, adapun karakteristik dari pajak masukan yaitu dalam penerapan pungutan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut pajak keluaran lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kedua, pembahasan mengenai pajak keluaran. Apa itu pajak keluaran? Pajak keluaran secara sederhana dapat diartikan sebagai PPN yang dipungut oleh PKP dari pembeli pada saat melakukan penjualan BKP atau JKP. Adapun karakteristik dari pajak keluaran, yaitu PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutan PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Perkenalkan, nama saya Daniel Marco Tabarat. Selanjutnya saya akan membahas pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Yang pertama saya akan bahas pajak yang dapat dikreditkan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 UU PPN. Apabila dalam suatu pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak penambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha oleh kena pajak. Sebaliknya, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran,
Selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan ini dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Selanjutnya saya akan membahas tentang pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Sebagaimana tertuang dalam UU PPN ini, maka penjualan BKP maupun JKP berlangsung ketika perusahaan belum resmi dikukuhkan sebagai PKP jelas tidak dapat mengkreditkan faktur pajak. Pengukuhan sebagai PKP menuntut sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Meski seluruh dokumen dan persyaratan sudah lengkap, tetap ada proses wajib yang dilalui, seperti survei atau verifikasi oleh petugas terkait. Proses ini pada umumnya dapat berlangsung antara 3-5 hari setelah seluruh persyaratan terlengkapi. Sementara, kegiatan usaha tetap harus berjalan. Kemudian yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penyebab pajak masukan tidak dapat dikreditkan berikutnya adalah karena perolehan BKP maupun JKP tidak punya kaitan langsung dengan kegiatan usaha. Jenis pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut meliputi pengeluaran terkait kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, serta manajemen. Selain meliputi kegiatan-kegiatan tersebut, pengeluaran wajib berkaitan dengan penyerahan PPN yang terutang. Kemudian, yang ketiga ada perolehan dan pemeliharaan kendaraan